Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Roni Yanuar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu materi, ya ini masih terkait dengan melakukan self therapy di rumah sendiri, ya sehingga nanti akan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, teknik atau materi yang sekarang saya akan share atau akan berikan kepada rekan-rekan, yaitu teknik chair therapy. Teman-teman semua, berdasarkan dari materi ini yaitu chair therapy. Chair therapy ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai terapi kursi. Kenapa disebut sebagai terapi kursi? Nah, nanti pada teknisnya atau pada aplikasinya, rekan-rekan semua nanti bisa menghadirkan orang lain atau siapapun dalam kehidupan kita yang memang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh yang positif, yang artinya dirasa negatif ataupun dirasa positif bagi kehidupan kita. Nah, manfaatnya banyak sekali, teman-teman semua, rekan-rekan semua, terkait teknik chair therapy ini. Tapi sebelum nanti dilakukan oleh rekan-rekan semua, nanti rekan-rekan bisa perhatikan bagaimana teknik simple ini bekerja. Ya, contohnya begini, teman-teman. Misalnya teman-teman punya masa lalu yang kurang menyenangkan, dan ini melibatkan dengan orang tertentu yang memang mungkin menyakiti teman-teman pada saat itu. Nah, rekan-rekan tidak menerima ketika disakiti atau mungkin dikecewakan oleh orang lain tersebut. Sehingga sampai saat ini, rekan-rekan semua belum bisa memaafkan orang tersebut. Nah, dengan teknik chair therapy ini, bagaimana caranya nanti kita bisa memaafkan orang lain ya tanpa menghadirkan orang tersebut. Ya, tanpa kita juga bertemu dengan orang tersebut. Karena intinya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, memaafkan sebetulnya bukan berarti melupakan, tapi memaafkan pada dasarnya adalah mendewasakan diri kita sendiri dan sebetulnya nanti bermanfaat bagi kemajuan kita, kemajuan kehidupan kita di masa yang akan datang. Artinya kita lebih move on. Nah, teknik yang bisa kita lakukan, rekan-rekan semua, yang pertama nanti rekan-rekan semua bisa memejamkan mata, atau misalnya dalam kondisi rileks, ya, dalam kondisi santai, misalnya duduk di kursi sendiri. Kemudian teman-teman nanti membayangkan di hadapan teman-teman atau rekan-rekan semua ada sebuah kursi kosong. Nah, di kursi kosong tersebut nanti hadirkan orang-orang yang memang terlibat di masa lalu, ya, yang berkenaan tadi misalnya tentang kekecewaan, trauma, dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu rekan-rekan akan merasakan perasaan yang tidak nyaman ketika menghadirkan orang-orang tersebut. Tapi ya, saya sarankan memang niat di awal kita ingin memaafkan orang tersebut, ya, bukan ingin dendam dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah rekan-rekan menghadirkan orang tersebut, ya, yang ingin rekan-rekan maafkan, kemudian rekan-rekan lakukan dialog, ya, artinya dialog dengan orang tersebut. Misalnya rekan-rekan menghadirkan orang tersebut dan rekan-rekan berbicara secara langsung di dalam hati rekan-rekan bahwa rekan-rekan menerima dan memaafkan atas perilaku yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin ketika rekan-rekan melakukannya ada perasaan berat, ada perasaan tidak menerima dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, rekan-rekan semua, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan pada dasarnya sedang mendewasakan diri kita sendiri, sehingga nanti mulai hari ini dan di kemudian hari kita akan lebih positif lagi. Ya, karena memaafkan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan diri kita sendiri, memaafkan pada dasarnya supaya kita lebih move on dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti kita tergantung oleh kesalahan-kesalahan orang lain sehingga kita tidak move on. Oke, rekan-rekan. Nah, setelah itu, setelah rekan-rekan berdialog, kemudian ucapkan dalam hati rekan-rekan bahwa rekan-rekan ikhlas dengan sepenuhnya memaafkan orang tersebut. Dan kemudian rekan-rekan setelah itu boleh berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan katakan dalam hati rekan-rekan bahwa mulai saat ini, ya Allah, saya menerima dan siap untuk move on. Saya menerima dan memaafkan orang yang telah membuat kesalahan kepada saya. Karena mulai saat ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mulai saat ini, saya akan berfokus kepada masa depan saya. Oke, rekan-rekan. Itu mungkin adalah teknik sederhana, tapi bagi sebagian orang untuk melakukan teknik ini merupakan teknik yang
sulit ya, karena kita harus dipertemukan dalam ruang imajinasi kita dengan orang-orang yang sudah mungkin melakukan kesalahan bagi kita, pada kita. Nah, apabila rekan-rekan belum bisa melakukannya sendiri, nanti rekan-rekan boleh meminta bantuan kepada profesional, misalnya hipnoterapi, psikolog, dan lain-lain, yang nanti akan memandu rekan-rekan untuk menggunakan teknik ini. Atau rekan-rekan apabila rekan-rekan ingin berkonsultasi terkait permasalahan rekan-rekan yang berkaitan dengan permasalahan di masa lalu dan rekan-rekan ingin move on, silakan bisa menghubungi saya. Ya, tidak tekniknya bisa kita lakukan secara offline maupun juga online. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu paparan singkat yang ingin saya share atau berikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan. Tapi yang paling utama, sekali lagi rekan-rekan, coba untuk mengaplikasikannya. Oke, sekian dari saya, Roni Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.